Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan flowchart. Seperti biasa, sebelum kita mulai menjelaskan berkaitan dengan flowchart atau materi kita pada semester 6, mari sama-sama kita menjaga kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah, di mana kita dituntut untuk jika keluar rumah selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Flowchart. Ya, flowchart adalah sebuah diagram, adalah salah satu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Ada juga hal yang sama hampir mirip dengan flowchart, namanya data flow diagram. Mungkin sedikit nanti perbedaan. Di lain waktu akan kita bahas, namun kali ini yang akan kita bahas adalah flowchart atau diagram alir. Ada beberapa simbol yang sering digunakan karena dari simbol ini cukup banyak sekali simbol-simbol yang bisa digunakan dalam flowchart. Dalam membuat sebuah flowchart, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah aplikasi Microsoft Office. Di Microsoft Word juga sudah ada simbol-simbol atau proses pembuatan flowchart, dan yang paling mudah kita bisa lakukan membuat flowchart menggunakan aplikasi Visio Profesional. Mari kita coba satu persatu tampilkan icon yang berkaitan dengan flowchart. Simbol yang pertama adalah seperti ini. Simbol ini menunjukkan mulai atau selesai, atau disebut dengan start end. Kita dalam bahasa Indonesia mulai atau selesai. Kita perbesar teksnya. Mulai selesai. Di berikutnya simbol yang sering digunakan adalah data. Data di sini bisa menjadi input atau output. Simbol ini bisa dipakai untuk input dan output. Berikutnya sering digunakan adalah decision, pengambilan keputusan. Ini sering disebut dengan jika. Jadi di sini nanti ada pilihan pencabangan, jika iya atau jika tidak. Ada juga yang sering digunakan itu adalah proses. Nah, di sini kita bisa menjelaskan apa yang hendak dilakukan jika memenuhi syarat. Dalam hal ini karena di atasnya ada jika, maka proses itu dilakukan ketika memenuhi syarat. Nah, ini adalah beberapa tampilan atau beberapa ikon yang sering sekali digunakan. Tapi hal-hal lain masih banyak juga. Namun di kesempatan ini ada 4 jenis. Ada 4 jenis atau start mulai itu selalu diawali, nanti ketika di awal ada maka di akhir juga harus ada. Jadi polanya seperti ini. Nah,
untuk menentukan hubungan antara ikon-ikon ini harus dibuat garis penunjuk. Tidak boleh salah dalam melakukan penunjukan. Seperti ini. Arah panahnya harus jelas. Dari bawah ke atas. Ini menunjukkan proses ini dari mulai terus data ke jika ke proses selesai. Namun jika ketemu dengan decision atau pencabangan atau pilihan, itu pilihan itu tidak boleh satu, harus dua-duanya diisi. Jadi kalau ke sini itu jika ya, kalau ke sini jika tidak. Tergantung arah nanti yang mau kita gunakan, boleh ke sini yang tidak, boleh ke sini yang ya. Ini cukup kita double klik, kita tulis ya. Ini kita double klik, kita tulis tidak. Nah, ini gambaran ketika kita sedang membuat flowchart. Sederhananya seperti ini. Sekarang kita berikan contoh. Membuat bilangan atau membuat flowchart bilangan yang habis dibagi 2 atau hasil baginya adalah sisa hasil baginya selalu 0. Bisa kita mulai. Selalu kita awali dengan kalimat mulai atau simbol mulai. Oke, sudah kita lakukan mulai. Tulisannya bisa kita perbesar. Selanjutnya, setelah mulai, kita buat perintah untuk menginput data. Dalam hal ini adalah input data. Nah, di sini kita tulis input nilai X. Variabelnya kita asumsikan adalah X. Kita perbesar kembali. Nah, sudah. Di sini kita lakukan pencabangan. Apakah nilai yang diinput itu jika dibagi sisanya adalah 0? Kita buat pencabangan di sini. Nah, di sini bisa kita tulis X div 2 sama dengan 0. Bisa kita perbesar. Jika X div 2 sama dengan 0, maka apa yang kita lakukan? Terus kita melakukan proses. Ya sudah, kalau sudah dia ternyata nilainya 0, kita lakukan proses di sini. Proses umpamanya matikan lampu. Kita perbesar. Jika tidak, maka kita lakukan hal yang sama. Selalu harus ada jawaban. Tidak boleh tidak ada jawaban jika tidak. Ini boleh kita duplikat. Nah, ini jika tidak. Kalau tadi matikan lampu, atau kita balik. Di sini nyalakan lampu. Jika iya. Nah, kalau sudah seperti ini, asumsikan setelah menyalakan lampu itu harus ada proses selesai. Di sini kita tambahkan lagi, ini selesai. Ini harus tetap dibuat karena ada di mulai dan ada selesai. Dalam bahasa pemrograman itu ada kalimat
begin dan diakhiri dengan end. Pastikan bahwa simbol-simbol yang lain masih cukup banyak. Yang kali ini memang belum kita buatkan, tetapi paling tidak pada pertemuan ini kita memahami simbol yang sering digunakan adalah start end, input output, decision atau pencabangan, proses, dan ini untuk selesai. Ada 2 proses terjadi di sini. Nah, sekarang kita membuat penghubung. Penghubung itu ya berupa garis dan anak panah. Ini berarti kita mulai ke input, dari input dilanjutkan ke decision. Sini ada pencabangan, pengertiannya kalau seandainya X div 2 sama dengan 0, kalau iya maka kita lakukan ke sini. Kalau tidak, kita lanjut ke sini. Nah, kalau sudah selesai ya kita lanjut ke bawah. Pastikan dalam menulis ya atau tidak itu harus ditulis supaya jelas apakah yang mana yang mana yang tidak. Ini tadi adalah yang tidak. Ini ya. Nah, apa yang dilakukan kalau dalam hal ini? Dalam hal ini maka jika mulai input data, kalau jawabannya hanya 1 kali, kalau div X div 2 sama dengan 0, maka nyalakan lampu. Selesai. Tetapi yang namanya sebuah aplikasi itu semestinya tidak berhenti. Kalau di sini ternyata bukan hasilnya 0, maka lampu dimatikan. Apakah itu berakhir? Bisa juga kita lakukan ini menjadi berakhir, sehingga dari sini kita lanjut ke sini. Apapun yang terjadi dalam hal ini, ketika matikan lampu selanjutnya berakhir, dan ketika menyalakan lampu selanjutnya berakhir. Bisa juga dilakukan supaya sistem ini tidak berhenti, maka penyambungannya dilakukan bukan ke atas, tapi kita sambung bukan ke bawah, tapi kita sambung ke atas. Nah, jadi setelah dia mati, ketika nanti suatu saat ada yang menginput lagi nilai, maka dia ada proses kembali, nyala atau tidak. Seperti itu. Jadi dalam hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ketika memang kondisi ini akan dilakukan berulang-ulang, maka ada beberapa langkah juga yang dilakukan. Ini ketika mandi, ketika posisi lampu mati, ya menunggu supaya dihidupkan kembali. Nah, dalam hal ini yang kita repeat atau yang kita ulang adalah mematikan lampu, matikan lampu. Bisa juga yang di repeat itu nyalakan lampu. Setelah nyala, ya kita menunggu kembali apakah akan dimatikan. Bisa juga kita tarik seperti ini. Jadi ada kemungkinan kalau lampu sudah nyala, ada kalanya nanti akan dimatikan. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau sudah terang, ya lampunya kita matikan. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Jika suatu saat kita membuat sebuah lampu akan hidup secara otomatis atau matinya juga secara otomatis, dalam flowchartnya bisa kita lakukan tetap mulai dari start. Ini mulai. Langkah berikutnya tetap ini kita input data. Di sini karena tadi berkaitan dengan cahaya, kita di sini menjadi input cahaya.
Nah, sekarang kita cek. Apakah cahaya itu bernilai? Asumsikan bahwa dalam hal ini cahaya itu bernilai. Kita konversi menjadi sebuah nilai. Kita punya nilai antara 0 dan 10. Jadi kita asumsikan 0 itu adalah gelap sekali dan 10 itu terang. Maka di sini cahaya lebih besar dari 5. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Ketika 5 itu asumsinya adalah sudah gelap, pertengahan. Yang artinya harus kita menghidupkan lampu. Ini cahaya lebih besar dari 5. Nah, kita lanjut. Ada sekarang pencabangan. Jika cahaya lebih besar dari 5, maka yang kita lakukan adalah proses. Ada juga proses berikutnya. Dan selalu kita akhiri dengan N. Nah, di sini sama tadi, ketika lebih besar dari 5, maka nyalakan lampu. Jika tidak, matikan lampu. Jadi hal ini yang bisa kita lakukan. Atau mau cepat, bisa kita duplikat ini. Kita cukup tekan Ctrl D, taruh di atasnya. Sekarang kita mau melakukan pembuatan garis penunjuk, penyambung. Ini menunjukkan urutan. Dari sini dia pindah ke sini, pindah ke sini lagi, pindah ke sini lagi. Dan karena ini ada dua pilihan, bisa pindah ke sini. Kasus ini tidak berulang. Kalau kita mau buat berulang, maka ini kita tarik ke atas kembali. Atau dari sini juga sangat mungkin naik. Ini kalau tadi ini adalah berkaitan dengan input nilai, mencari nilai yang bilangan 0, hasil baginya 0, sisa hasil baginya 0, sedangkan ini kita lakukan untuk mematikan dan menghidupkan lampu berdasarkan cahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana pembuatan flowchart yang sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.